harus bisa mencontohkan ya gerakan ini. Dibuka maksimal semampu yang bisa. Kalau ada nyeri, instruksinya harus jelas ya ke pasien ya. Jadi nanti ketika membuka mulut atau melakukan pergerakan, jika ada rasa nyeri itu nggak usah ditambah-tambah. Jadi kamu fullkan pergerakannya di batas nyeri atau di batas mampunya saja, jangan dipaksakan, gitu ya. Itu nanti biar kelihatan ROM-nya kan bedanya. Oh dia sakit ya udah berhenti, jangan dipaksakan maksimal. Segitu. Nah, oke, buka lagi. Nah, yang kita ukur tuh gigi atas tengah sama gigi bawah tengah. Ini jarak dari sini ke sini tuh berapa? Itu nilai normalnya ketika melakukan ROM. Tapi paling tidak kalau 3 jari masuk itu biasanya sudah normal itu. Karena 3 jari ini kurang lebih 5 cm. Ya, 6. Jangan 5 coba. Jangan dipaksa nanti malah sakit ya. Kerang. Normalnya aja segitu, jadi ya kurang lebih segitu. Ada yang bawa gonio? Garis? Bawa ya. Gonio yang besar. Nah, pinjam dong. Kalau kita pakai midline itu juga boleh aja. Cuma kan rada ribet karena khusus ya, maksudnya dia bisa ini harus kita benar-benar pegang gitu kan. Tapi kalau Mister ini kan langsung masuk seperti ini dia. Normal kan? 5,2. Biasa ini rata-rata. Nah, ketika kamu udah ukur itu tadi, udah kamu ukur nih gigi atas tengah, gigi bawah tengah, itu kan nah ini sekitar 5 cm kan? Benar. Nah, kalau kamu udah ukur itu, kamu tanyakan, selain ROM-nya ini normal nih, tapi belum tentu dia nggak ada sakit loh. Makanya kita tanyakan juga, ada nyeri nggak pas membuka ini? Kalau nggak ada, ya udah berarti dia aman, pergerakan aman, nyerinya nggak ada. Berarti kalau dia apa-apa Ya nanti kita kombinasikan dulu. Nah sama lihat kesimetrisan ketika dia membuka kira-kira. Nah itu aman ya, dia membuka. Kemudian iya. Teman-teman tadi dirasakan juga ya pola pergerakannya. Yo, buka, lepas. Buka, lepas. Aman. Polanya normal. Dabas. Ganti. O, C atau U mulus gitu ya. Antara sisi kiri dan sisi kanan itu searah. Kemudian itu kan geser satu, Pak. Nah, bisa geser mana? Kayak gitu. Iya, mana? Dibuat-buat kayak Enggak dibuat-buat. Masih ngegas tuh. Nah, ya kalaupun nanti kelihatannya nggak terlalu ya pastikannya di sini. Nah, kadang pula nanti kalau teman-teman ada rasanya bunyi clicking, ada namanya clicking ya. Jadi dirasakan tuh di sini. Kok gitu sekali. Kalau itu gimana sekali. Nah, itu clicking berarti ada yang tidak stabil di situ atau ada area yang membatasi atau strukturnya nggak pas posisinya gitu kan. Tapi kalau misalkan klik kan kayak bangun tidur Kak, Pak, kadang tuh langsung bunyi krek gitu. Sekali aja tapi sisanya biasa. Berarti kayak gini kan? Iya, ya udah nggak masalah. Tapi nyeri kadang pas buka. Nah itu Dua-dua Posisinya dia nggak pas. Tapi ketika udah sekali itu kan dia balik lagi posisinya pas. Ya udah selesai. Dua-dua aja. Pak, terus ada suara kayak air tuh, Pak. Di sini. itu air liur dah. Iya. Kerja-kerja. Ada suara air gitu. Oh iya. Kliknya bukan sekali. Tapi Tetap tutup waktu tutup mulut, Pak. Ada air tuh, Pak. klik itu sekali. Klik lepas udah selesai gitu ya. Itu clicking. Itu lebih rendah dibandingkan dengan yang krepitasi. Beda loh. Clicking sama krepitasi ya. Clicking itu udah sekali, klik udah selesai. Tapi kalau krepitasi Bunyi terus. krek. Jadi dia ketika membuka itu nggak sekali. Tapi kalau dia banyak krek kayak kresek gitu, itu namanya krepitasi bukan clicking. Bukan clicking Parah berarti. Ya lebih berarti strukturnya itu ada yang permukaannya yang kurang rata. Biasanya di generasi lansia. Iya udah tua dia. Nah, cara memastikannya biar kamu nggak ketukar, ya biar nggak ketukar nih antara clicking ini apa krepitasi. Coba dengar Kita pakai bisa kupingmu. mendengarkan suaranya. Bukan dengarkan kamu kayak gini. Nggak ada. Tapi kamu menggunakan stetoskop. Pasang di sini, suruh dia buka.
Itu Stetoskop. kedengaran banget kalau memang dia ada clicking atau krepitasi itu nanti kedengaran banget di stetoskop. Ada yang bawa stetoskop? Nah, jadi nanti tinggal dipasang sih di atas dari permukaan setinya. Ayo coba buka. Nah, dengarkan lagu. Ayo buka tutup aman. Ya, enggak ada bunyi. Kalau clicking ya sekali yang di desktopnya. Kalau krepitasi krep. Sama kayak Damas. Jadi beda. Krepitasi itu ya sekiranya di Enggak, sendi enggak itu ada. kayak di orang-orang osteoartritis radang sendi lutut, yaitu ketika memang dia ada krepitasi bunyi krek. Nah itu krepitasi namanya. Kalau clicking ya sekali aja klek, udah posisinya sudah pas lagi, ya udah selesai kan, nggak ada keluhan lagi kan setelah itu masih clicking. Itu biasanya nggak terlalu masalah. Tapi kalau dari krepitasi Gitu, sakit di sini. iya itu karena yang kurang pas ketika Soalnya belum tumbuh sempurna. Tumbuh berarti sempurna ada dulu. arahnya. Kalau clicking terus lama-lama krepitasi juga. Kalau misalnya kan radang dia nanti, berarti ada yang kurang pas, mungkin kamu harus melakukan exercise. Nah itu ya satu. Kemudian selanjutnya melakukan pengukuran pada protrusi. Ya, protrusi berarti kamu buka dulu sedikit ke bawah, sedikit aja. Lagi, majukan ke depan, arahkan ke depan, bawa ke depan. Turun. Lepas, relax sudah. Buka sedikit, maju ke depan. Pelan aja, jangan nggak usah di. Nah, masuk kayak gini. Ya sekitar. Ya normal apa? Enggak. 0,5 ya. Kurang Oh, ada. itu belum maksimal kayaknya. Udah maksimal belum kan? Dan normal. Dia masih nahan. Nah, itu bisa tuh. Lagi. Jangan jaga image Iya. langsung. Mau diukur. Nanti kan sama pasien kan berdua banget gitu, jadi nggak akan jaga image. Oh, iya. Cuma kalau misalnya jaga image kayak gini ya, Enggak, Pak. ya nggak usah jaga baru, nggak sedikit dorong ke depan maksimal. Nah itu, Nah, nah ini baru kalau Bisa jadi dicuci. ya berapa? 0,6 0,7. Kalau segitu, ini dari kemarin saya ngukur orang anak-anak itu ya sekitar 0,6 0,7. Normalnya 0,8 sampai 1,2. Tapi kalau masih segitu ya saya anggap masih normal. Tanyakan lagi, ada nyeri nggak? Kalau nggak ada ya memang dia normalnya segitu tuh. Karena kita kan jarang muncul nyerinya. Di sini kalau pas buka itu sakit. Rada sakit. Jauh banget. Cocok. Ya. Dikasih apa? Di depan. Nah kemudian ukur lagi yang lateral deviasi. Lateral deviasi yo terserah mau kemana, kita contohin aja. kanan. Nah kayak gini, jadi maunya kan titiknya di tengah sini nih. Sedikit banget bro. Kita ngikutin yang gigi sekitar 0,8 ya. Nah ini ngikutin gigi atas tengah sama gigi bawah tengah. Tapi kita selalu ngikutin aja titik nolnya di gigi atas tengah. Kalau dia ngarahin ke sana tadi ya saya kayak gini. Kalau dia ngarahin ke sini ya saya kayak gini. Ya, ikutin aja. Dah, kayak gitu cara mengukurnya. Erwan bisa ya nanti ya kalau praktiknya. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Nanti kalau praktikum kalian sediakan kertas HPS 1, nama, NIM. Nanti pemeriksaannya pasienmu siapa, terapisnya siapa, kamu tulis di situ. Yang aktif kamu dapat apa aja, yang pasif kamu dapat apa aja, isometri kamu dapat apa aja, kamu tuliskan di kertasmu itu. Nanti itu yang dikonsultasi. Itu dari anamnesis Pak atau enggak usah? Dari anamnesis saya menyesuaikan skenario. Pasienmu yang jadi fisioterapis kamu tanya-tanya dulu di awal, kamu isi di situ bacaannya apa, kemudian nanti pemeriksaan selanjutnya kamu masukin semua hasil yang kamu dapat, nilai ROM-nya berapa, pasnya kalau ada jadi berapa, gitu ya. Itu tergantung pasien kita atau tergantung skenario? Tergantung skenario. Kayak ROM-nya tergantung skenario. Iya kalau ROM nanti saya menyatakan aja keterbatasan, tapi coba kamu bisa mengukur. Saya nanti menyampaikan aja keterbatasan pada saat membuka, nanti pasiennya pura-pura terbatas di situ. Jadi nanti kamu sesuaikan dengan Alhamdulillah. itu ya, gampang.
praktikumnya. Sendiri-sendiri atau kayak langsung jadi satu? Berpasangan. Enggak, maksudnya Satu ruangan semua. ruangan semua. Satu ruangan, nanti masuk semuanya skenario lakukan. Oh, besok Biar nggak lama-lama ya. Kalau satu-satu masuk kayak gitu yo. lama Pak. Satu pasien itu aja sejam kan? Iya, Pak. Jadi berapa jam ini? Iya Pak. Ya kalau misalnya kita mau seperti itu ya Praktikum. nanti teman-teman pada saat audisi ya gurunya. Nah, pada saat apa kalau kayak gitu Ya, hari Rabu kalau dapat langsung jam masuk semua 8. kan set langsung. Kalau satu-satu. Oke, gimana nih? Langsung udah tahu ROM-nya? Udah bisa ya? Iya. Pastikan ada rasa nyeri atau enggak, catat semua itu. Pas penggunaan pas tadi ya. Ini dasar asesmen. Kalian harus bisa menggunakan pas. Itu bawa apa sih? Tahu cara menulis hasil pas. Tahu cara menulis hasil pas. Ya kamu tahu cara mengukurnya nih, tapi kamu nggak tahu cara nulisnya angkanya berapa sih? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Pelajari lagi ya. Iya. Pelajari lagi. Ini satuannya kebetulan ini senti nih. Kalau ada yang inci gimana? Garisnya misalnya inci. Tinggal di apa namanya? Tinggal di konversi ya. Tulis inci berapa, misalnya 1,5 inci itu berapa senti? Nanti ditulis di situ. Kalau misalnya kita butuhnya yang dalam satuan senti. Oke. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kalau kamu sudah dapat itu, maka pasien bisa tiduran. Ya, gerakannya bisa tiduran aja biar lebih rileks. Minimal Pakainya lepas. juga belajar. Iya. Ah. Pasir. Jadi supportan loh ini. Jadi mengukurnya kamu enaknya aja. Mengukur ROM tadi, mengukur ROM tadi itu juga bisa tiduran, nggak mesti harus duduk. Ya, tiduran yang malah lebih enak, ya langsung kayak gini. Nah. Tapi kalau nanti pada saat praktikum kan kalian nanti nggak dapat bed semua misalnya. Ya udah posisi. Ada yang duduk, ada yang Telantang di lantai. yang penting tujuannya teman-teman udah bisa melakukan pengukuran. Tapi kalau saya sih lebih nyamannya pasien dilakukan pengukuran tiduran sih, karena lebih rileks kan pasiennya, sandaran, ya nyaman, dia membukanya bisa maksimal. malah monyong-monyong. Nah, kemudian teman-teman ketika sudah tahu keterbatasannya di mana, itu kita pastikan dengan pemeriksaan pasif kan. Nah, pasif itu bermacam-macam. Yang jelas satu tangan itu fiksasi, karena ketika kita lakukan pergerakan di sini ini kan gerak-gerak terus nih, karena ada sendi di sini kan. Cervical udah belajar kan. Ini pasti akan terjadi pergerakan tuh, nggak nyaman nanti. Nggak akan kamu rasakan rasa akhir gerakan atau end feel yang kita sebutkan, karena ini pasti akan mengikuti terus. Rasa-rasanya nambah, padahal sebenarnya itu enggak. Karena kita nggak ada fiksator di situ. Kita fiksasi, lalu kita lakukan Dimajuin, dibuka. ini. Jadi nanti pasiennya itu diinstruksikan kalau pasif itu pasiennya harus benar-benar rileks. Yang menggerakkan itu fisioterapisnya, pasien itu ikut aja. Relax, nggak usah Rileks, ya rileks ya, lemas ya. Yang menggerakkan itu kita, sambil nanti dirasakan. Itu dimentokin nggak Pak? Nggak ya? Sampai dia nyeri, Pak? Ya, dirasakan. Atau gimana? Kalau misalnya dia ada nyeri, ya dibatas nyerinya. Tambah sedikit, rasakan di situ air gerakannya seperti itu. Jadi bisa gitu, bisa gini. Ini dari luar nih. Kita buka ke arah bawah. Relax ya. Kamu ikut aja nih. Ini nggak mau dia. Pasif itu relax. Enggak akan saya bukain Nggak, itu. saya masukin gini kok. Enggak akan kita paksa. Nggak mau. Mukanya. Jangan dibercanda ya. Nanti dia ketawa. Itu bisa atau masuk ke Tapi dalam. kayaknya nggak maksimal. Tapi lebih Tapi efektif ini, mana, Pak? nih. Lihat ya, lihat kalian rasakan dan lihat. Ini sama ini. Saya masukkan 2. Arahkan ke atau kayak gini juga boleh. Mau apa? Ini Pal Jabar. Kata gigi. bisa 2 jari. 2 jari ini kan langsung dua-duanya tuh kan atas. Kalau 1 jari berarti kamu taruhnya di tengahnya. Yang jelas ketika kita narik itu
semuanya ketarik semua, jangan salah satu di pinggir sana atau di pinggir sini, nggak boleh. Kita harus kalau dua ini kan saya taruhnya gini kan, berarti saya mengambil semua. Kalau satu ya di sini kan, karena saya mau merasakan semua sisi atau semua area. Pelan-pelan aja. Tapi maksimal. lebih enak satu atau dua, Pak? Lebih Untuk enak satu. Ya, lebih enak satu. Nanti kamu kalian rasakan ya nanti ya. dua tuh 2 jari untuk gini. Oke, nanti dirasakan sampai akhir, rasakan akhir gerakannya itu seperti apa, konfirmasi ada rasa sakit atau enggak. Itu ya, ada penambahan gak ROM-nya kira-kira dari sana. Ini kan nggak ada terbatas nih, otomatis kurang lebih tadi sama apa namanya ROM-nya. Jadi kalau misalnya dia nyeri, misalnya dia terbatas di sini tadi pada saat aktif, nah kita kan enak merasakan pasifnya masih bisa ditambah atau enggak nih. Kalau ini kan masih orang normal gitu ya. Kemudian apa lagi? Protrusi. Nih ke bawah udah protrusi. Ke Protrusi depan. berarti kita Ditarik ke depan. tarik ke arah depan. Copot nggak Bang? Goyang lagi. Relax. Nariknya beda ya. Kalau tadi kita nariknya ke bawah, ke sekarang depan. kita Ke depan. Ke atas. sakit nggak? Nggak. Nggak sakit. Aman, Pak. Ya bener loh. Reformasinya. Cuman tadi Rotasinya. Ah, iya dorong ke belakang. Berarti dari luar. Iya dari luar bisa. Dorong ke bawah sana. Kalau dimasukin juga bisa tapi, Pak. Kalau dimasukin juga rada Kurang. kurang ini ya. Coba ya relax ya. Relax. Agak sedikit dibuka baru Tekan. dorong ke arah dalam sana. Lebih enak dibandingkan dengan dimasukkan sih kalau saya, kalau yang protrusinya. Kalau yang retrusinya. Kalau ini tadi bukanya tarikannya ke bawah. Kalau yang ini tadi Ke depan. sedikit aja ditarik ke sisi depan. Tarikannya aja. Jangan sampai ke bawah sana ya. Bawah sana sakit ya. Jangan nggak ke bawah sana. Saya hanya di belakang giginya loh. Di belakang gigi bawahnya. Di belakang gigi bawah. Nggak sampai ke dalam sana tuh. Kalau dalam sana kan nggak nyaman. Di sini aja. Di sini. Tarik pelan-pelan. Kalau elevasinya enakan dari luar atau dari dalam? Yang mana? Elevasi. Elevasi. Kalau yang dari apa? Mangap dari muka mau ditutup itu secara pasifnya enakan dari bawah, enakan gini. Tetap dari bawah kalau pasif. Kalau yang elevasi. Ya udah makanya. Sulit kan? Iya. Sulit. Ini sangat sulit untuk kalau kita biasanya mengarahkan ke sini nih. Ngambilnya dari depan sini, naruh ke sini. Kalau mau pasif dari dalam. Tapi kalau dari luar kan lebih enak mengarahnya ke atas. Cigongnya sendiri Bisa nggak apa-apa ya, kamu biar- bisa lah merasakan nanti. Ini kan arahnya ke atas, jangan sampai. Pokoknya istilahnya pasif ini kalau kamu mau lakukan jangan ada area tanganmu yang membatasi rasa yang akan kamu berikan. Jadi kalau misalnya pasifnya dia untuk elevasi, berarti kamu dari sini arahkan ke atas sana atau dari luar sekalian dibawa ke atas. Bisa. Kemudian apa lagi? Lateral deviasi. Lateral deviasi. Ini kan nanti arahnya ke sana ya. Oh, berarti titik tahannya di samping, Pak. Jadi nanti tergantung kamu mau Belokinnya kemana? belokinnya ke atau ngambil semua kayak gini. Jadi langsung dua ini aja nih. Kalau dua ini kan mau kemana aja bisa nih. Nggak akan goyang sama sekali kan. Tapi fisioterapinya kalau ada kursi. Berarti ditahannya di sisi samping. Tapi kalau dua kayak gini kan terserah ya, udah jadi semua. Ya. Kita udah menahan semua pergerakan masuk ke sisi sini, sisi ini ya. Yang penting biar nggak gerak aja kan, Pak? Iya. Yang penting ke fix. Oke. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Aman Mas? Sejauh ini ada sakit nggak? nggak ada sih, Mas. Ketika Gak dipakai? ada cosplay. Tidak cosplay, Pak. Cosplay, Pak. Maaf, Pak. Saya jadi pasien. Cosplay jadi pasien beneran. Ya ampun. Habis ini nota ya. Ini nota. Bapak. Bayar habis ini. Kalau periksa beneran. Baru. Dia ini baru nih.
jadi pasien cocok ini menghayati peran. Terbawa suasana malah. Menghayati perannya. Udah tinggi dia. Malah Bapak. Spontan. Merah mukanya. Tanpa. isometrik. Ditahan. Bisa gini. Ya ketika dia membuka, Itulah, bener. yang enaknya sih di sini. Taruh aja. Buka. Nah ini kamu harus merasakan kalau di sini. Yuk buka lagi. Buka maksimal semampunya. Kalau nyeri bilang ya. Kenapa kita sampaikan kalau nyeri bilang? Karena nanti kalau nyeri kita berhentinya di situ aja di maksimalnya. Udah. Kalau misalkan dia udah nyeri tapi tetap dipaksa Pak, itu efeknya apa? Sakit. Tambah nyeri pasiennya. Tambah Tambah nyeri. Ya kita berhenti di titik nyerinya aja. Buka. Ini kekuatannya masih bisa. Saya nambah. Yuk, buka lagi. Buka. Di sini misalnya titik nyerinya. Oke, batasnya di sini. Jangan senyum, malah senyum. Masih kebayang-bayang dia. Kalau misalnya nutup dari luar enaknya. Buka dulu. Terus. Yuk, arahkan ke atas. Nah, nahannya di sini. Ayo, Yuk tutup. Terus Bel, sampai terus Naik Bel. sambil rasakan kemampuan pasien. Nah, Ulang Pak. Kayak nyeri Pak. ya muncul. Ini. Ya. Gara-gara terbawa. Saya tahu kalau dia nyeri karena tadi kekuatannya rendah Beda. banget. Jadi saya merasakan makanya kekuatan saya juga saya kurangi. Yuk, arahkan ke atas. Terus. Nah di sini nih. Nah kita kan bisa langsung itu masuk itu. Perasaan kita langsung dapat di pasien. Set, oh di sini titik nyerinya nih. Terus Karena kita dia tahan dulu atau gimana Pak? ya bisa ditahan di Sampai situ. berapa second atau beberapa aja kayak di nyerinya di sini. Iya, nyerinya di titik itu ditahan beberapa lama, 5 sampai 6 hitungan, dilepas. Kalau masih muncul. Sekalian tuh bisa intervensi kan? Sekalian bisa intervensi. Berarti dia nyeri pada saat Menutup. nyerinya kedua sisi. Apa sih? Siapa? Nanti mereka yang praktik. Iya. Ya, Pak. Ya, dah? Benar, Kamu Pak. praktik ya, berdua ya. Ya. Ya, ayo cepet kamu. Pasiennya siapa, fisioterapinya siapa. Sorry. Jadi gini, dibuka dulu karena kita arahnya mau ke arah elevasi, naik arahnya ke atas. Nah di sini tahan 1. Dia sakit. Nah kalau gini kan otomatis bisa ototnya nggak sih Pak? Yang bermasalah. Bisa jadi. Karena tadi kan pas saat pasif dia nggak ada rasa Aman. kan.